Mungkin Ustadz Dasat Latif bisa menjawab, Ustadz, bagaimana cara memfilternya nih untuk adik-adik yang cari ilmunya, ngajinya lewat internet. Terima kasih. Saya sering istilahkan, banyak orang sekarang ini setelah bertaubat hijrah, lalu belajar agamanya baru 2 bulan, itu pun 3 menit sudah habis kuotanya, lalu semua mau disalahkan. Saya istilahkan, akhirnya dia menjadi pemegang pintu surga dan neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Pokoknya semua salah. Nah, adindaku yang ada tadi, caranya adalah saya memakai ilmunya Prof. Shihab. Berbicara soal perbedaan, ya, bahwa Allah tidak akan menanya nanti di akhirat, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ya, pasti jawabannya hanya 1, 4. Tapi Allah akan bertanya kepada kita nanti, 4 itu kamu dapat dari mana? Boleh 2 tambah 2, boleh 3 tambah 1, dan memang agama kita ini ada perbedaan-perbedaan. Itulah sebabnya sehingga ada imam mazhab. Nah, kita sudah itu dulu yang pertama dipahami, harus tahu bahwa pasti ada perbedaan. Ya, gigi saja, gigi, kenapa kita enak makan? Karena gigi kita tidak sama. Gigi depan, gigi seri. Itu tujuannya untuk memotong. Masuk ke dalam ada namanya gigi taring, fungsinya untuk merobek. Masuk ke dalam ada gigi geraham, gunanya untuk menghancurkan. Bayangkan kalau gigimu semua gigi geraham, bagaimana kita mau motong-motong? Ya, nah, itu ya. Jadi pasti ada perbedaan. Nah, kemudian agar kita tidak salah dalam memilih perbedaan ini, 1, arif dalam menyikapi perbedaan. Itu kata kuncinya, arif. Arif itu tidak menyalahkan orang. Ya, nah, karena bagi saya, dosamu saya tidak tanggung, dosaku juga kau tidak tanggung. Lebih baik saya melaksanakan apa yang saya yakini dengan tidak menyalahkan orang lain. Ya, kemudian yang ketiga, di handphonemu harus ada nomor ustadz di dalam. Supaya begitu lagi galau, langsung tanya, Ustadz bagaimana ini? Maka nomor handphone saya itu saya hambur kemana-mana. Ya. Boleh dihambur di sini juga, Ustadz? Ya boleh di 081 21 22 22 2298. Oh, betul-betul dihambur. Nanti yang jawab Ustadz sendiri atau mesin yang jawab? Saya semua medsos saya tidak pakai admin, saya semua yang luar biasa, masya Allah, masya Allah. Ceramah-ceramah saya itu hampir tidak ada kontroversi karena saya berusaha untuk tidak membahas masalah yang peluang kontroversi. Ngapain kita bahas peluang-peluang yang kita ribut? Tapi kita bahas yang sama-sama. Masih banyak hal yang sama yang mesti kita bahas daripada kita bahas yang membuat kita berbeda dan saling sakit hati. Nah, itu ya. Jadi kesalahan anak-anak milenial ini belajar agama melalui capture hadis bahwa ini halal begini. Betul ada hadisnya, tapi dia tidak pelajari asbabul wurudnya. Nah, kenapa ceramah-ceramah di Instagram tidak ada bahas soal asbabul wurud? Kan Instagram paling 1 menit, paling lama 15 menit. Instagram TV. Jadi tidak mungkin membahas secara detail. Maka cara yang paling baik adalah hubungi Ustadz. Jangan cuma 1. Dalam ilmu kedokteran kan ada disebut second opinion. Ya, pendapat kedua. Nah, maka tanya Ustadz ini, tanya Ustadz ini. Setelah itu berdoa. Mudah-mudahan Allah rahmati pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Ya. Nah, kesalahan kita kadangkala memahami agama melalui capture. Tidak ada pembahasannya. Memang ada hadisnya, tapi tidak diuraikan secara detail. Bahkan saya juga melihat ada penceramah-penceramah tertentu yang menyembunyikan hadis-hadis terkait yang dia bahas. Ya, tidak adil dia menyebutkan pendapat, hanya mazhabnya saja dia kemukakan. Dia tidak kemukakan mazhab yang lain, sehingga adik-adik kita ini kadang kala gampang dalam menjas atau memponis seseorang. Saya berprinsip dai itu mengajak. Ya, kita tidak punya hak untuk memponis. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya, karena itu tugasnya hakim, qadhi. Kalau dai mengajak. Saya sepaham dengan Prof. Shihab, bagaimana orang mau datang kepada kita dalam kebaikan kalau kita suka mengancam-ngancamnya. Agama yang disampaikan dengan kekerasan pasti tidak diterima dengan tulus hati. Maka saya mengambil jalur dakwah yang membuat orang senang.
Kalau 1 jam saya berdakwah, ya 30 menit buat orang ketawa-ketawa, 30 menit orang serius. 10 menit dari yang saya sampaikan dia sudah pahami dan bisa amalkan, itu sudah luar biasa. Karena dakwah itu perlu nafas panjang. Tidak datang hari ini selesai, kita tidak datang lagi. Memang bagi metode dakwah saya, satu, buat dia pertama senang dengar dakwah. Gimana anak-anak manut? Coba kita lihat. Di kantor dia dimarah-marahi sama bosnya. Di warung kopi menumpuk tagihan. Di rumah dimarah-marah sama istrinya, dikata-katai. Kemudian masuk ke masjid dengan harapan dapat pencerahan. Sampai di masjid pun penceramahnya neraka aja terus dicerita, dibanting, dilipat, ditusuk pantat. Gimana orang mau senang? Akhirnya dia bilang, enggak usah ke masjid, kita takut saja itu di sana. Nah, maka konten-konten saya itu kadang saya berbicara tentang khamar. Maka saya masukkan lagu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Saya dengan lagu. Itu segmen bagi pecinta Rhoma Irama. Ketika saya berbicara tentang ibu, maka segmen saya adalah segmennya Iwan Fals. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh. Maka saya akan mendekati fansnya Iwan Fals. Ketika saya berbicara dan mendapati ibu-ibu, segmennya Elvi Sukaisi, saya akan dakwah dengan lagunya Elvi Sukaisi. Meskipun demikian, saya dibully habis. Dia bilang, ini Ustadz tidak lihat peci, ini Ustadz pelawak. Tapi prinsip saya, jangankan Dasat Latif yang masih cinta dunia, ya masih banyak dosa. Nabi saja manusia mulia, bukan lagi dibully, tapi diperangi, diusir dari kampung halamannya. Jadi itu yang membuat saya, aduh tenang lagi perasaan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kepada siapa kita berguru menimba ilmu, itu juga menjadi salah satu faktor, salah satu yang penting ya, betul. Satu contoh, kepada siapa Anda akan berobat? Sakitnya apa? Jangan berobat pada petani. Jangan cari dokter. Dokternya bermacam-macam. Cari dokter ahli. Kalau tidak bisa bahaya. Begitu juga dengan berguru agama. Pilih-pilihlah kepada siapa Anda berguru. Karena itu misalnya Abi dengan PSQ membuka platform cariustad.id itu juga salah satu cara untuk membantu umat menemukan kira-kira siapa guru-guru mubalik yang sikapnya sama dengan sikap Al-Azhar. Dan kalau kita berkata Al-Azhar, itu adalah sikap mayoritas umat Islam. Wasatiyah tadi itu, Wasatiyah. Moderasi. Gus Baha, ada yang ingin mau disampaikan sekaligus penutup, Gus? Ya, terima kasih. Jadi pembenaran terhadap tadi yang dikatakan Pak Kures, Gus Mus semua, Habib Jindan termasuk Pak Jeril Masdi semua, Bapak Dasan dan Pak Dr. Mukti semuanya, Profesor Mukti, bahwa memang beragama itu memang harus dilatih dari kecil. Sahih Muslim dimulai diantaranya dengan kata-kata inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini inna hadzal ilma dinun, ilmu ini agama, maka lihat kamu ngambil agama itu dari mana. Dulu ketika kita mentoleransi pendapat orang lain, tentu di masalah furu'iyah, itu kiai-kiai kita itu gampang sekali bikin guyonan itu. Mereka bilang ridhon nas ghayatun la tudrak, nyari puasnya semua manusia itu tidak mungkin. Itu kalau mencontohkan itu ya Luqman Al-Hakim yang di Hikam itu. Dia seorang sepuh yang naik keledai dituntun anaknya. Ini orang tua nggak bener itu. Enak-enakan naik keledai anaknya yang nuntun. Setelah itu anaknya disuruh naik, dia yang nuntun. Ini anak nggak bener, nggak sopan. Bapaknya nuntun, anaknya yang naik. Akhirnya dua-duanya naik. Ini orang nggak bener, satu keledai dinaikin orang dua. Terakhir dua-duanya nuntun. Ini nggak bener lagi, satu keledai dituntun orang dua. Sehingga meskipun dengan guyon, tapi orang menjadi tahu lah kalau perbedaan pendapat itu hal yang nggak bisa dihindari. Sehingga dalam kitab Ihya itu ada satu cerita unik. Suatu saat Nabi Musa karena merasa sebagai kalimullah, dan memang faktanya kalimullah, ya Allah kasih saya ijazah supaya orang tidak bisa ngomentarin saya, tidak bisa bully saya. Jawabannya Allah itu unik. Hada syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Sayang Tuhan saja seling salah pahami apalagi kamu. jadi sayang Tuhan saja. Intinya ya semuanya itu udah legowo lah. Kita insya Allah masih tadi yang dikatakan Pak Kures tadi, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Tapi itu pun kita tidak pakai itu, ya sudahlah, kita harus mau banyak mendengar itu, karena barokahnya mendengar itu insya Allah tambah ilmu. Yang jelas hilangkan kebencian seperti yang dikatakan Habib Jindan dan Mbah Mus semuanya lah. Kita harus salam atas sodri,
Terakhir saya tutup dengan riwayat yang saya yakini benar dan itu panduan. In aratta antus biha wa tumsiya wa laysa fi qalbika khisyun ala ahadin faf'al wa dzalika min sunnati. Kata Rasulullah, kamu bangun tidur, kamu bersore-sore, yang penting hati kamu tidak punya kebencian sama seseorang, lakukan karena itu sunnahku salamati sodri. Dan bapak saya, utamanya guru saya Ki Memun itu pesannya pokoknya ilaman atau bi qalbin salim, nanti kita ketemu Allah dalam keadaan qalbin yang salim, dengan hati yang bersih, yang ridho, yang asik. Ya, saya kira demikian. Terima kasih Gus Baha. Abi, jadi menyucikan hati kita menjelang Ramadan, Bi. Iya. Itu yang pertama, buka hati Anda. Jangan buka hati Anda supaya hidayat itu masuk. Buka pikiran Anda supaya aneka pendapat itu masuk. Kufur itu bukan hanya tidak percaya Tuhan, tetapi segala bentuk penutupan hal-hal yang baik itu dinamai kufur. Ya, orang kikir pun dinamai kafir karena dia tutupi rezekinya. Jadi mari kita buka hati dan mari kita meletakkan sedikit rasa di akal kita, sekaligus meletakkan akal di hati kita supaya seimbang.